konsumsi makanan dan obat-obatan para orang sebelum penjajahan Belanda itu berbasis ke jamu. Ya. Nah, jamu itulah yang menjadi beteng rakyat atau masyarakat Indonesia di dalam menghadapi apapun. Di zaman Eropa kuno, pengobat-pengobat zaman dulu itu hanya menggunakan daun ini. Gambarin suasana apa, Be? Kalau biasa Babe munculin ini. Ngalir aja gitu. Ngalir aja. Judulnya Sejarah Cita Rasa. Babe kutus-kutus. Jos. Babe. Ya. Saya Gimana? panggil Babe ya. Ya. Karena Pertama saya ingin ucapkan selamat datang di rooftopnya pabrik kutus-kutus ya. iya. Terima Dengan kasih Om. pemandangan yang luar biasa ya. Terima kasih Om. Terima kasih Babe. Oh, masih pakai Om nih. Karena beliau Oke, apa yang mungkin saya bisa jelaskan, bisa bantu untuk menginspirasi semua Tribuners. Itu dia Tribuners. Saya belum mulai, beliau udah mulai duluan. Beliau langsung pengen menginspirasi. Baik, ini terima kasih sekali lagi, Babe. Kami bisa diterima langsung di mabesnya Kutus-Kutus. Ya, dan acara Inspirasi Bali ini memang kita berikan kepada Tribuners yang memang hari-hari ini karena COVID banyak yang inspirasinya low. Malah kadang-kadang negatif terus. Nah, Tribun Bali dalam channel Inspirasi Bali pengen mengangkat tema yang lebih segar. Karena buat kami sudahlah, COVID memang sudah terjadi. Ya, tapi kita harus bangkit, kita harus saling menguatkan. Nah, salah satu Inspirasi Bali sore ini dan kami rasa memang perlu kita hadirkan, yaitu Babe Kutus-Kutus. Terima kasih. Waduh, seger banget di sini, Babe. Ngelihatnya juga enak. Sejauh mata memandang ini. Dan kita nggak perlu tutup-tutupan ya. Nah, sebetulnya kita ada. Babe juga pasti pakai karena protokol COVID kan anjuran pemerintah. Hanya tadi kita sudah masuk, semua sudah dicek. Saya lihat tadi standar protokol COVID-19 sudah dilakukan oleh Kutus-Kutus dengan baik. Ya, dan kita percaya dengan Kutus-Kutus pertahanan kita cukup kuat. Nah, itu yang Tribuners pasti nggak sabar kan. Kutus-Kutus ini ya kan sudah fenomenal untuk menyembuhkan hampir banyak sekali masalah penyakit Om ya, Babe. Dan ini kita juga sebetulnya hadir di sini juga dengan rasa penasaran itu. Tadi waktu kita datang langsung dikasih minyak Kutus-Kutus gitu. Ini pertama kali saya sebetulnya tadi mencium dan wow, luar biasa. Ya, jadi menurut saya juga berdasarkan dari banyak penyelidikan. Sebetulnya COVID-19 itu setara dengan influenza. Ya, punya sifat hampir mirip dengan virus influenza. Nah, kalau kita di negara tropis ini, kayaknya influenza tuh akrab banget kan? Sering ya? Iya, bahkan kalau apalagi waktu kecil ya kan? Kayaknya hampir sebulan atau 2 bulan sekali kita influenza. Jadi saya percaya bahwa tubuh manusia Indonesia sebetulnya secara kesehatan itu sudah sering latihan sama virus influenza. Nah, kalau sering latihan ya kita lebih kuat daripada negara lain, ya kan? Gitu. Nah, tapi kok sekarang kita jadi berantakan begini karena COVID. Nah, oke. Kita lihat ke belakang. Di dalam sejarah Indonesia, yang namanya pandemi itu memang ada. Tetapi pandemi itu baru ada setelah penjajah Belanda itu datang. Sebelumnya nggak ada. Kenapa sebelumnya nggak ada? Menurut saya karena
konsumsi makanan dan obat-obatan para orang sebelum penjajahan Belanda itu berbasis ke jamu. Iya. Ya. Nah, jamu itulah yang menjadi beteng rakyat atau masyarakat Indonesia di dalam menghadapi apapun. Indonesia atau sebelum penjajahan Belanda, kita menghadapi persoalan tentang kemanusiaan itu satu disebabkan oleh perang, yang kedua disebabkan oleh bencana alam. Nah, pandemi itu hampir tidak diceritakan. Kalau itu memang pandemi itu membuat rakyat Indonesia bermasalah, pasti diceritakan dalam sejarah. Nah, pandemi baru terjadi setelah Belanda datang. Nah, saya nggak ngerti nih, apa yang Belanda yang bawa? Ya kan? Malaria. Itu makan banyak korban, tapi sebagian besar adalah orang Belanda. Jadi ada semacam pandangan kalau di Belanda zaman dulu. Katanya kalau pergi ke Indonesia tuh yang selamat cuma 20%. Datang 10, pulang cuma 2. Oh gitu. Jadi 80% out. Out karena karena malaria. malaria. Padahal dari dulu Jakarta itu orang hidup di rawa kan. Karena itu memang dataran rendah. Dan mereka tidak pernah. Dan mereka juga digigit nyamuk. Tapi nggak pernah terjadi pandemi. Tapi begitu Belanda datang, pes dan sebagainya itu zaman Belanda semua. Dan terakhir kita kena yang sangat membahayakan kan DB. Ya. Lalu saya kecil ini, ya di Jakarta itu digigit nyamuk Aedes aegypti itu kayaknya harian deh. Harian pasti ya. Kan kita mainnya di kali ya kan. Ya anak-anak zaman dulu kan mainnya di pohon-pohon, di kali kan digigit nyamuk Aedes aegypti itu biasa. Dan nggak Tapi nggak ada apa-apa. Nah, begitu saya SMA di Jakarta sekitar tahun 70-an, saya melihat bagaimana DB itu mengerikan. Saya kayaknya setiap hari harus datang ke layat ya, datang yang meninggal. Every day. Jadi, what's wrong? Dari mana dia datang? Kita biasa loh dulu digigit Aedes aegypti. Kok nggak ada DB? Lihat sekarang kok DB hampir setiap tahun menghampiri Indonesia ya kan. Dan sampai sekarang belum ada obatnya apa sampai hari ini. Nah, sekarang datang nih corona, COVID. Ribut di Cina kita, wah paling di Cina aja kan. Nggak begitu lama, wah di Indonesia bang bom. Dari mana dia jalan? Iya kan? Padahal pada waktu itu kan kita sudah lockdown ya, tidak ada dari asing ataupun kalaupun ada pekerja Indonesia pekerja migran masuk ke pulau tertentu diisolasi sampai sembuh baru 14 hari baru keluar. Nah, kenapa? Jadi ini pertanyaan yang besar. Nah, tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak jelas, yang tidak kelihatan, gitu. Bentuknya kayak apa kita nggak kelihatan. Kalau saya gini lah misalnya, kamu mau berantem sama orang yang luar biasa, bisa ngilang dan sebagainya. Sekarang saya tanya, kamu pilih baju besi apa pilih latihan silat? Pilih Hah? baju besi aja. Baju besi. Ya tramate kamu. Musuhnya nggak kelihatan, kamu pakai baju besi. Iya kan? Kita harus latihan silat atau mempertahankan diri. Jangan kita pakai baju besi. Musuhnya nggak kelihatan, lu pakai baju besi. Dorong dari belakang, jatuh lu. Nah, jadi kita harus latihan silat. Artinya latihan mempertahankan diri menghadapi itu. Nah, ini salah satu menurut saya cara menghadapi pandemi corona adalah membuat badan kita menjadi siap menghadapi itu. Dan kedua, kita punya alat untuk mempertahankan itu. Walaupun Anda ditutup dan sebagainya, ya masuk dia. Dan pengalaman saya menghadapi penyakit-penyakit yang seperti itu, kalau saya ya, apalagi sekarang, ya ini, minyak saya ini. Minyak kutus-kutus, setiap hari saya taruh di lubang hidung, di telapak tangan, dan di dada. Berangkat kantor, tengah hari habis makan, sore hari mau pulang, terus malam hari mau tidur, selesai.
3 kali sehari. 3 kali sehari. Ya kalau bisa punggung juga kalau malam mau tidur. Jadi kita memberikan apa namanya, kalau percaya ya. Iya. Nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Percaya. Jadi seperti itu. Jadi percuma Iya. kita pakai baju besi kalau pertahanan tubuh kita tidak kuat. Makan yang benar, tidur yang benar. Ya kalau memang nggak harus kumpul-kumpul ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya. Nah udah. Kalau pertahanan kita kuat sudahlah. Percaya saya, kita Ya. bisa lolos gitu loh dari pandemi corona. Nah itu ini menghadapi pandemi ya. Iya. Ini bukan iklan ya, ini hanya anjuran. Anjuran ya. Anjuran. Kalau nggak diikutin awas. Ya kan, gitu ya. Jadi kita punya kutus-kutus, kenapa kita ribut-ribut yang lain? Nungguin sampai apa namanya vaksin dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Nggak perlu. Memperkuat diri. Ya, memperkuat diri dengan cara masing-masing. Iya. Sama mental. Mental tidak takut, mental optimis, dan mental berani. Iya. Ya kan. Nyawa dicabut itu bukan karena pandemi corona, karena Tuhan yang di atas. Betul. Kita harus sikap seperti itu. Terus hidup secara benar, sehat, bersih. Ya kan? Iya. Lawan corona. Dari diri sendiri. Nggak minta pemerintah sumbangan OO, sumbangan UU. Ya kan? Ngapain? Ya tuh. Pemerintah habis 800 triliun untuk ini. Sayang kan duit sebesar itu. Coba bagiin saya, ya kan? 1 triliun aja. Wah, tak bikinin macam-macam. Jadi kita ada semacam agak kesalahan bahwa apapun yang terjadi di dalam diri kita, kita selalu minta sama pemerintah untuk menolong. Nggak bisa. Masyarakat harus dengan kemampuannya sendiri mengatasi. Dan saya percaya masyarakat Indonesia mampu. Ini dia Tribuners. Nah, ini kita sudah masuk ke pabrik. Ini gudang yang barang yang siap berangkat. Sekarang kita lihat ke tempat persiapan bahan dulu. Jadi sebelum dimasak, ini kita persiapkan bahan. Ya, di tempat persiapan bahan. Ada 49 bahan, tapi ini sebagai contoh aja ya. Iya. Sebabnya kalau kita liatin semua nanti tahu-tahu ada yang nyontoh. Betul. Betul, Bah. Dicatat sama dia. Benar. Jadi ada yang kita sebut rempah-rempah. Iya. Nah ini rempah-rempah. Nah, ini rempah-rempah, ini ada Ini cengkeh, ada Iya. bunga lawang, ini kapulaga, ya kan. Ini kayu manis, ya. ini kayu secang. Nah, Secang. tapi kita juga pakai dedaunan, ya kan. Ada Ya, daun kelor begitu. itu bukan daun kelor, itu daun apa namanya? Katuk. Oh, daun katuk. Ini sage namanya, sage. Sage. Ini di zaman Eropa kuno, pengobat-pengobat zaman dulu itu hanya menggunakan daun ini Daun sage. untuk semua penyakit. Sage namanya ini. Sage. Ya, makanya para orang jagoan disebut sage. Ya, ini daun sage. Dan terima kasih ternyata ini ditanam di Bali. Jadi kita bisa dapat segar. Ya. Terus ini kalau Anda tahu ini rosemary. Rosemary. Biasa untuk bumbu masak ya. Masakan Itali. Tapi berarti semua bahan-bahan ini adanya di Kita beli lokal Bali. Beli Walaupun lokal ini sebetulnya tanaman Eropa kan. Iya. Tapi ada di Bali. Dan kita mencoba mencari yang segar selama bisa kita cari. Ini Terus, apa? ini namanya kayu angin. Kayu angin. Ya, ini tumbuh di pegunungan, biasanya di pohon-pohon, itu loh, lewer-lewer gitu kayak, iya, gitu. Ya, ini untuk masuk angin atau angin yang dalam tubuh kita dengan diberi ini dia akan keluar ya. Ini bunga lawang. Bunga lawang ini yang pernah bisa menyembuhkan influenza burung. Flu burung. Flu burung ini obatnya dari sarinya ini, ya kan. Dan makanya kita dengan segala macam ini untuk melawan pandemi corona kayaknya tidak sulit ya. Nah, sekarang kita ke tempat masaknya. Oh, ini dia. Masaknya Ya, tempat masak di sini.
Ini Wanginya dong. setiap loyang ini 200 liter. 200 liter. Dimasak. Nah, karena bahan tadi bermacam-macam jenisnya, Iya. makanya masaknya tidak di satu tempat tapi dibagi-bagi. Oh, yang ini di sini, yang itu di situ, supaya tingkat kematangannya itu bisa dicapai. Nah, setelah dimasak, disaring, ini hasil saringannya. Ini dia. Nah, hasil saringan ya, tadi yang bahan- tadi udah mateng kan, ini udah mateng. Nah, ini ini setelah. hasil saringan ini, dan ini tidak kita buang. Nanti kita haluskan, Ya. jadilah bubuk. Namanya bubuk kutus-kutus. Ada bubuk kutus-kutus. Ada bubuk kutus-kutus. Itu bubuk kutus-kutus itu biasanya untuk yang penyakitnya berat, yang berat sekali, itu dipanaskan dengan minyaknya, baru diboreh namanya. Dilaburin gitu. Ya, dilaburin gitu. Nah, setelah disaring, baru dimasukkan di sini, di kontainer ini ya. Nah, kontainer ini 12.000 liter isinya. 12.000 liter, minyak yang di sana dimasukkan sini, plus ditambah wewangian. Ini adalah tempat pembotolan, tapi kebetulan alatnya sudah dibersihkan. Ya. Ini bersih sekali, Be. Ya, coba kamu lihat pabrik. Dari mulai lantainya gitu ya. sampai tadi stainless-stainlessnya semua. Clean, Nggak ada tetesan yang Betul. Padahal kita kerja di minyak loh. Nah, biasanya kan bleber kemana. bleber gitu ya. Nah, sini untuk packaging, diplastikin, di sini. Oh, ini Nah, packaging. Packaging, nah habis ini udah jadi, ini siap berangkat nih. Dan tadi produk kita ini kan nggak ada kadaluarsanya, Be. Nggak ada. Habis itu semua dari bahan-bahan segar. Kita nggak pakai kimia-kimia. Malah semakin lama Semakin baik. semakin baik. Ya seperti anggur. Seperti kayak wine. anggur. Iya ya. Semakin lama makin mahal malah. betul, Kalau kita nggak makin mahal lah ya. Iya. Kalau kamu makin murah. Mai, mulai. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.